Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Kali ini saya masih berdialog bersama dengan Akmal dan juga Bung Ma'ruf. Nah, kita masih bahas soal pertandingan semalam. Saya ingin ke Bung Ma'ruf dulu deh. Ya. Nah, kalau melihat performance dari pemain-pemain kita semalam, siapa yang ingin Anda highlight? Kita tidak bisa mengabaikan Martin Paes, menjadi elemen penting ya, sempat diragukan karena absen di 2 pertandingan bersama dengan FC Dallas, tapi ternyata dia bisa tampil dan itu sempat itu adalah kali pertama dia menggunakan sarung tangan di sesi latihan. Jadi Martin Paes menurut saya menjadi pemain yang sangat penting, sangat menonjol. Yang kedua menurut saya adalah tentu penampilan dari Rafael Struijk. Menurut saya itu dia juga pemain yang sangat luar biasa. Di awal ketika pertandingan saya sempat agak mengkritik karena beberapa kali dia touching bola pertamanya tidak terlalu bagus, sentuhan bola pertama tidak terlalu bagus karena selalu rebound. Tapi setelah itu dia menjadi pemain yang sangat luar biasa, pergerakannya, manuvernya, dan bagaimana dia mengagitasi sisi kiri dari Bahrain yang ditempati oleh Vincent, salah satu pemain yang juga cukup muda, itu sangat luar biasa. Belakang Ijes tetap mendapatkan perhatian dan tentu Mas Hilgers sebagai debutan, tapi dia bermain cukup bagus meskipun sempat ada salah satu note ketika gol kedua Hilgers tidak dalam posisi bagus untuk melakukan marking atau melakukan screening terhadap satu pemain Bahrain yang berada di belakangnya. Jadi 3 pemain itu yang menurut saya tetap menjadi elemen penting. Tapi secara keseluruhan pemain kita bermain luar biasa. Kenapa? Karena tim yang bertahan itu butuh kolektivitas, butuh effort yang luar biasa dibandingkan dalam tanda kutip dibanding dengan tim yang menyerang. Karena mereka kemudian 3 pemain depan itu yang lebih bekerja. Tapi ketika bertahan, maka pemain belakang plus pemain tengah bahkan pemain depan juga harus tracking ke belakang untuk ikut bertahan. Jadi overall bermain dengan cukup bagus. Tinggal 3 pemain itu yang menurut saya mendapatkan highlight di perspektif saya. Akmal melihatnya gimana? Siapa yang menghidupkan permainan semalam? Saya melihat salah satunya Ragnar Orotmangun yang tampil sangat luar biasa sekali ya, berlari terus gitu, tidak capek, dan salah satu golnya juga salah satu gol terbaik. Dia bisa kemudian main di sayap kiri, di kanan, dia kemudian jadi striker di depan, dan kalau kita lihat dia praktis ada di semua sisi di depan ketika melakukan serangan. Cuma permasalahannya adalah ketika kita melakukan counter, ketika ada bola di Orotmangun, nah support dari lini tengahnya yang agak kurang ketika kita defense. Transisi dari menyerang dan bertahannya itu yang kemarin tidak berjalan begitu efektif. Termasuk misalnya terlalu terburu-buru seperti yang tadi Ma'ruf bilang, bahwa ketika kita punya kesempatan harusnya kita bisa killing the game ketika ada Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Sayangnya ketika mau umpannya kena pemain Bahrain. Kalau kemudian umpannya ke Marcelino mungkin akan killing the game dan kita bisa menang dengan skor 3-1. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat Jay Iches kepemimpinannya sangat luar biasa ya. Walaupun dia hampir saja melakukan satu gol bunuh diri yang mampu dia tepis dengan baik oleh Martin Paes, tapi sebagai seorang pemimpin dia sampai meminta maaf tuh kepada Martin Paes atas sundulannya yang hampir saja membobol gawang sendiri. Saya pikir Jay ini semakin matang sebagai kapten. Dan sebenarnya kalau kemarin mainnya Rizky Ridho, Jay sama Jordi Amat, kita punya 3 kapten di belakang. Tiga-tiganya jadi kapten. Saya cuma menambahkan itu aja Orotmangun. Yang lainnya saya sepakat dengan Ma'ruf bahwa Mes juga tampil sebagai debutan, tidak canggung dan tampil sangat bagus sekali. Bahkan selalu menginisiasi serangan dari dia tuh dari lini belakang. Kemudian juga tadi Martin Paes, ya tidak perlu diragukan, para pemain belakang menjadi lebih tenang dengan hadirnya Martin Paes di sektor penjaga gawang. Dan bisa dibilang ya salah satu penjaga gawang terbaik, walaupun dalam sejarahnya misalnya sejarah naturalisasi bukan kiper pertama yang menjadi warga negara Indonesia dulu. Tahun 1953 ada Arnold van der Veen, itu kiper tim nasional Indonesia juga, yang juga berdarah Belanda, pernah membela tim nasional Indonesia dan pernah diusir dari Indonesia lagi juga ketika ada anti Belanda ketika itu, kemudian pulang ke Belanda, setahun kemudian balik lagi ke Indonesia. Oke, yang kita tunggu-tunggu sekarang adalah pembahasan soal yang lagi kontroversial, yakni wasit. Seberapa besar sebetulnya kalau bisa kita analisa ya, hasil keputusan-keputusan dari wasit itu kemudian mempengaruhi permainan, terlebih khusus timnas kita? Kalau mempengaruhi pasti pengaruh, karena ada teror psikologis di sana dan itu juga membuat permainan kita tidak sepenuhnya nyaman. Beberapa kali memang sebelum ada insiden yang di akhir-akhir ya, tapi beberapa kali memang
pemain-pemain dari Bahrain ini kan sangat teatrikal. Mereka disentuh, mereka terjatuh, mereka selalu minta perhatian wasit dan itu juga sempat beberapa kali wasit menghentikan pertandingan. Jadi babak pertama itu saya hitung lebih banyak berhentinya dibandingkan dengan bola jalannya karena banyak sekali pemain Bahrain sering terjatuh. Dan itu pasti akan memancing emosi pemain, membuat pemain menjadi tidak nyaman dalam bermain. Ini juga menjadi perkenalan awal untuk Max Hilgers karena beberapa kali Hilgers yang sering memang dia berhadapan dengan pemain Bahrain dan kemudian pemain Bahrainnya sering terjatuh dan itu membuat dia juga sempat emosi ya, dan itu menjadi salah satu catatan bahwa ketika bertemu dengan tim-tim dari Asia Timur, Asia Barat pasti itu sering terjadi dan itu bisa menjadi pelajaran penting. Yang kedua tentu adalah bahwa kalau kemudian bola sering berhenti, momentum itu menjadi hilang. Jadi ketika misalnya kita melakukan serangan dan kemudian dijatuhkan atau ketika perebutan bola kemudian pemain lawan itu menjatuhkan diri dan dia mendelay permainan, pastikan itu permainan menjadi berhenti. Harus starting awal lagi, harus restart lagi fokus dari para pemain, itu juga berpengaruh secara signifikan dari sisi permainan. Bung Akmal? Ya, saya coba kilas balik ya. Ini bukannya hal yang pertama ketika awal ada pemilihan wasit dan disebutkan Ahmad Alkaf sebagai wasit. Saya sempat menyampaikan kepada pengurus PSSI bahwa kita harus protes. Kenapa? Yang pertama, ini kan yang main tim Timur Tengah gitu. Harusnya wasitnya kan bisa diambil dari Asia Timur atau dari Asia Selatan gitu kan, atau Asia Tengah. Bisa misalnya dari Turkmenistan, dari Uzbekistan atau dari Korea Selatan yang lebih netral gitu kan. Bagaimanapun, nah secara bahasa mereka lebih mahami bahasa bilogotil arabiyah lah bahasanya. Dia bisa ngomong dengan bahasa Arab antara Oman dengan dengan Bahrain. Dan ini bukan yang pertama, kita sudah 2 kali jatinya main di stadion yang sama di Riva Stadium, cuma beda musim dan beda situasi kondisi, kita dikerjain juga oleh wasit. Yang pertama ketika 29 Februari 2012 ketika itu kita yang kalah 0-10, itu juga wasitnya dari Timur Tengah, yakni semuanya dari Lebanon. Wasitnya adalah Andre Al-Haddad gitu dari Lebanon, kemudian asisten wasit satunya Ziad Birak, kemudian asisten wasit 2-nya El Kasar dan Redwan Bakhor, itu semuanya dari Lebanon. Dan ketika pertandingan itu baru 3 menit kemudian kiper Samsidar sudah dapat kartu merah. Kita dapat 4 penalti yang untungnya 2 bisa di-save oleh kiper pengganti Muhammad Guntur. Yang ketika itu Bahrain membutuhkan kemenangan dengan skor minimal 9-0 untuk bisa lolos dengan syarat Qatar syaratnya Qatar harus kalah dari Iran, tapi akhirnya Qatar dan Iran bermain imbang 2-2, Bahrain nggak lolos. Dan itu kemudian kejadian itu yang oleh pelatih Aji Santoso ketika itu dapat kartu merah. Sekarang kan Pak Sumarji kemarin dapat kartu merah. Situasinya hampir sama dan ya ada indikasi-indikasi ini jangan-jangan ada permainan di sana. Kemudian federasi ketika itu menyampaikan surat protes kepada FIFA untuk melakukan investigasi. Dan sayangnya yang diinvestigasi justru seluruh ofisial, pemain, pelatih, manajer tim nasional Indonesia, dan Interpolnya datang ke Jakarta untuk melakukan investigasi di Putri Duyung Cottage Ancol waktu itu. Dan sayangnya kita tidak meminta untuk kemudian wasitnya juga diperiksa harusnya. Dan kemudian juga pemain-pemain Bahrain juga diperiksa. Yang menarik sekarang kan sebenarnya berbedanya adalah sekarang pakai VAR. Betul. Harusnya lebih jeli lagi dalam pengambilan keputusan wasit ketika ada kejadian-kejadian yang memang harusnya diperiksa oleh VAR. Kan ada aturan-aturan di VAR misalnya terkait gol tidak gol, offside tidak offside, kemudian juga kesalahan pemberian kartu, kesalahan identitas. Nah, salah satunya yang kemudian saya agak kecewa gitu ketika gol Bahrain terakhir oleh Muhammad Marhun itu lewat tendangan sudut yang kemudian masuk. Itu kan ada satu pemain dari Bahrain yang kalau kita lihat dari garis samping, ada satu pemain yang berada dalam posisi offside sebenarnya. Tapi kan kemudian tidak ada rekaman yang kemudian dipertontonkan dan kemudian tidak ada keinginan dari wasit untuk memeriksa VAR misalnya. Padahal itu kan ada kondisi misalnya dalam aturan VAR offset atau tidak offset. Nah itu yang sama halnya dengan kejadian Orat Mangun. Orat Mangun aja golnya diperiksa oleh VAR karena ada indikasi kemungkinan terjadinya handsball oleh Max Hilgers. Dan kebetulan wasit VAR-nya juga sama-sama dari Timur Tengah, dari Kuwait gitu kan. Nah ini yang menurut saya satu hal yang harus dikoreksi oleh Federasi Sepak Bola Dunia, dalam hal ini FIFA, ketika memerintahkan AFC menempatkan wasit. Saya pikir akan ada, kalau memang besok partai Bahrain Arab Saudi melawan Bahrain mau dari Timur Tengah nggak apa-apa lah, sama-sama bahasa Arab semuanya, ya kan, sama satu rumput. Ya, artinya ini ke depan juga harus menjadi catatan, jangan sampai kemudian ya kita kan nggak tahu ada kepentingan juga di sana kan, sesama negara Timur Tengah, apalagi negara-negara Emirat atau negara persatuan negara-negara Arab, ada indikasi ke sana. Dan saya harus mengatakan
Kalau PSSI sekarang harus menyampaikan surat protes itu dan meminta untuk diinvestigasi. Ya. Pertandingan itu termasuk ya investigasi Wasit. juga Indonesia, Oke. investigasi wasit, investigasi Bahrain. Karena saya melihat Ya. nonton pertandingan tuh ada yang kemudian ada kode-kode gitu kan bahasanya. Yang diri itu syekh-syekh di sana kan. Oke, Dan kebetulan ya. kan yang menarik adalah presiden sepak bolanya AFC kan dari Bahrain kan, Oke. Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Jadi jangan sampai kemudian ada konflik of interest di sana yang kemudian dia juga ikut memutuskan pemilihan wasit Oke, itu. tahan dulu di situ. Oke, Bung Maruf, nasi Ya. sudah jadi bubur. Betul. PSSI tidak protes sebelum laga, tapi kemudian apa yang harus dilakukan setelah laga melihat performance dari wasit semalam? Ya pasti melakukan protes. Menurut saya memang menjadi salah satu cara untuk melihat secara langsung apakah memang kepemimpinan wasit itu bermasalah atau tidak. Kalau hasil kan tidak mungkin berubah dan gol juga tidak mungkin dianulir karena pertandingan sudah berjalan. Tapi yang paling penting adalah ini kalau kemudian PSSI melakukan protes entah itu ke FC atau kemudian ke FIFA, ya itu akan menjadi salah satu catatan. Setidaknya nanti ketika pertandingan melibatkan Indonesia akan ada lebih aware yang diperlihatkan dari FIFA atau kemudian dari FC. Jadi penunjukan wasitnya juga akan menjadi lebih pertimbangan. Ya itu yang paling mungkin dilakukan karena kan tidak akan mengubah apapun bahwa kita protes ya kita sudah melampiaskan semuanya. Seharian ini kita lihat bagaimana media sosial penuh dengan bahkan dari mulai tadi malam pasca pertandingan sudah mulai penuh dengan kekecewaan yang luar biasa. Tapi kan tim tetap harus melanjutkan permainan. Bolehlah manajemen federasi melakukan protes, tapi tim tetap harus fokus pada pertandingan selanjutnya. Masih ada laga menghadapi China, masih ada laga menghadapi Arab Saudi dan Jepang juga. Itu menurut saya juga menjadi salah satu cara untuk kita segera bangkit dan memperbaiki situasinya. Tapi melihat respons timnas Indonesia ketika kemudian semalam serasa dicurangi, bagaimana Anda melihatnya? Ya, pasti ketika sebuah hasil kemudian ada insiden-insiden yang tidak diinginkan, pasti protes itu kekecewaan luar biasa. Bahkan kita pun semua merasakan itu. Jadi apa yang dirasakan pemain juga dirasakan oleh kita yang mendukung timnas Indonesia. Jadi sangat wajar. Tapi sekali lagi menurut saya ya itu sudah selesai. Itu adalah menjadi ranah federasi selanjutnya, manajemen selanjutnya, federasi selanjutnya untuk melakukan langkah-langkah bagaimana caranya supaya hal itu tidak terulang lagi. Bagaimana wasit yang memimpin pertandingan Indonesia juga memang tidak main-main kalau memang tadi ada kode-kode dan sebagainya juga lebih teliti dalam penunjukan wasit. Jadi itu menjadi penting. Dan tim harus fokus. Jadi harus dibagi dua. Protes itu menjadi ranah dari federasi dan manajemen tim. Fokus pertandingan itu adalah menjadi tugas dari tim dan tim pelatih. Jadi harus dibagi seperti itu. Karena kalau tidak mungkin juga tim berlarut atau kemudian pemain, pelatih berlarut dalam situasi insiden Bahrain. Tapi mereka justru melupakan pertandingan yang sudah ada di depan mata menghadapi China. Kita kemudian memaklumi kita bisa kecewa karena kalau menang kita bisa nangkring di posisi kedua. Betul. Tapi kemudian Betul. kita turun lagi di posisi terakhir. Ya, ya itulah bagian dari kecewa kelima. gitu. Kita sangat kecewa sekali, bahkan kita nonton bola, set, udah gitu kan. Bahkan ada kawan-kawan ahli matematika sampai mengajarkan 90 tambah 6 itu 96 bukan 99, nah gitu-gitulah. Cara menghitungnya juga dibuat bermacam-macam, itulah hebatnya kreativitas netizen Indonesia gitu. Tapi menurut saya adalah untuk kemudian tidak juga kita jadikan netizen kita ini seolah-olah netizen yang barbar, semua orang dia dihabisi. Kayak waktu itu kan ada wasit dari dari Kyrgyzstan yang juga dibully habis, wasit dari pemain Vietnam dibully habis. Saya pikir langkah paling tepat adalah bahwa PSSI melakukan langkah secara formal untuk mengajukan surat keberatan terhadap kepemimpinan wasit, untuk kemudian para pemain move on, fokus untuk pertandingan melawan Cina, dan setidaknya ya meredakan nih amarah-amarah netizen kita yang sulit sekali untuk dikendalikan ya. Jangan sampai kemudian kita dikenal bukan sebagai bangsa yang berprestasi di sepak bola, tapi bangsa yang punya netizen barbar gitu kan. Nah, ini menurut saya pembelajaran yang paling penting. Yang kedua, pembelajaran yang paling penting adalah bahwa kita ini harus ngambil hikmah dari kejadian di Bahrain ketika kemenangan yang sudah depan mata lepas gara-gara kita tidak konsentrasi dan kita berpikir bahwa pertandingan sudah selesai, padahal selama peluit belum dibunyikan itu pertandingan belum selesai. Bagaimana kita killing the game, bagaimana kita kemudian wasting time untuk menjaga kemenangan, itu menurut saya yang belum kita miliki kemarin. Sebagai contoh misalnya Martin Pas dapat bola tapi dia langsung umpan ke depan, padahal dia bisa mainkan dulu ke teman-temannya sehingga kemudian membuang waktu untuk pertandingan selesai gitu. Sama juga kemudian ketika kita melakukan serangan balik, kita terburu-buru untuk kemudian mengumpan bola itu. Artinya kematangan kita ini untuk bermain dalam sebuah partai krusial ini masih harus dibenahi lagi secara fisik dan mental. Apalagi nanti ke depan kita akan berhadapan dengan China yang pasti memang mereka juru kunci 3 kali kalah.
Tapi Cina ini juga pastinya nggak mau kalah dengan Indonesia gitu kan. Mereka punya motivasi besar bahwa ini kesempatan mereka melawan Indonesia, jangan sampai kalah. Jadi motivasi Cina yang besar ini jangan sampai kemudian membuat kita akhirnya tidak fokus karena kita masih memikirkan kasus yang terjadi di Bahrain. Menurut saya fokus ke depan adalah seperti yang Ma'ruf katakan, saya setuju. Biarkan ini jadi tugas federasi untuk melakukan pelaporan. Kalau pelaporannya ke ke Swiss jauh, lapor aja di SCBD, kan ada kantornya. Dan yang menjadi catatan kan gini ya, sebenarnya kan kalau memang ada injury time-nya 6 menit, tapi kan memang wasit punya otoritas untuk kemudian dia bisa menambah. Itu kan ada di regulasi. Kalau regulasi Akmal yang paling tahu lah terkait dengan regulasi dan otak-atik regulasi. Jadi, tapi memang ada catatan-catatan kenapa kemudian waktu itu ditambahkan. Apakah memang ada pemain yang sempat mendapatkan perawatan, atau bola terlalu sering keluar, atau memang ada momentum yang membuat waktunya tidak sepenuhnya bersih menjadi 96. Jadi memang ada regulasi di situ, Yamal ya. Iya ya, tapi ini pun juga semuanya perdebatan memang. Perdebatan, jadi ijtihad wasit kan. Betul. Jadi memang itu seperti pasal karet lah gitu. Kalau saya sih melihatnya begini, kalau kemudian 96 bersih-bersih kan itu kan tidak ada juga pemeriksaan VAR dan sebagainya yang buang waktu juga di baksa injury time yang ada pemeriksaan VAR kan di sebelum-sebelumnya ketika waktu 90 menit itu gitu. Kalaupun kemudian ada beberapa pemain Bahrain yang jatuh misalnya, kan memang itu gayanya Bahrain gitu kan, mainnya tricky sekali. Gitu. Anda setuju kalau saya sebut main ala drama? Iya, ya, itu drama. Kalau di Korea ada drama Korea, itu drama Bahrain lah. Tapi selalu tim Timur Tengah seperti itu. Mau ketemu Iran, mau ketemu Palestina, mau ketemu Irak, Arab Saudi, selalu seperti itu. Jadi ya tim dramatis ya, pemain kaca memang. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Tapi sebelum jeda saya ingin koreksi, tadi saya bilang kita posisi terakhir, bukan, kita di posisi kelima, posisi keenam ada Cina. Kita jeda terlebih dahulu.